Bruno talking. No! Halo guys, kali ini series movie akan melanjutkan membahas film Luka 2021, bercerita tentang persahabatan antara dua monster laut dan seorang manusia, part 2. Jika kalian belum nonton part pertamanya, silakan cek di kolom deskripsi, dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Ketika Luka terbangun, dia melihat Alberto dan dirinya sudah berubah menjadi monster laut karena hujan tadi malam. Kemudian, Massimo mengajak Luka dan Alberto untuk memancing. Alberto pun terus melihat tangan Massimo yang tidak ada. Massimo pun mengatakan dia sudah begini dari lahir. Karena mendapatkan ikan yang sedikit, Alberto pun menyarankan tempat memancing yang bagus. Sementara ayahnya Luka yang melihat seseorang anak sedang memakan es krim dan mengira itu adalah Luka, ayahnya pun mendorongnya ke laut. Dan ternyata bukan. Ketika sampai di tengah kota, mereka pun semakin kebingungan karena anak-anak di sana banyak. Sementara Luka, Alberto, dan Massimo mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kemudian Julia mengajak Luka dan Alberto untuk mendaftar lomba Partoroso Cup. Ketika sampai di sana, Nyonya Marsiglis selaku panitia menjelaskan tentang jalur perlombaan. Kemudian Ercole datang untuk mendaftar dan kembali mengejek Julia, Alberto, dan Luka. Dan Ercole pun merasa tertantang. Luca Paguro, Alberto Scorfano. Karena perlombaan tinggal seminggu lagi, mereka pun terus berlatih. Ketika sedang menemani Julia berlatih renang, Ercole dan dua temannya kembali mengganggu mereka. Alberto pun kecipratan air dan terjatuh ke laut, dan hampir saja ketahuan. Tempat lain, ibunya Luka mempunyai cara menemukan Luka dengan cara bermain bola kemudian memasukkan mereka ke dalam air mancur. Tanpa sengaja, Luka melihat hal itu. Malam harinya, Luka menceritakan hal itu kepada Alberto. Alberto pun meyakinkan bahwa itu bukan orang tua Luka. Kemudian, Julia datang dan Massimo mengajak Alberto pergi memancing. Julia pun bertanya kepada Luka kenapa dia ingin sekali mendapatkan Vespa. Luka pun menjawab karena nanti dia dan Alberto bisa bebas kemana saja dan setiap malam dia akan tidur di bawah ikan. Julia pun mengatakan bahwa itu bukan ikan dan mengajak Luka untuk melihat di teleskop dan menjelaskan itu adalah bintang dan bulan. giant raging balls of fire, dan menunjukkan planet Saturnus kepada Luka. Ketika sedang membaca buku milik Julia, Luka pun tertarik dengan semua hal itu. Kemudian Alberto mengajak Luka pergi dan Julia memberikan bukunya kepada Luka. Kemudian Luka menjelaskan apa yang dia pelajari dari Julia bahwa itu bukan ikan, namun bintang kepada Alberto. Namun Alberto membantahnya. You'll be ours, sweet Vespa. Take a... Yeah! That shoots lightning! No. Kemudian Luka mengajak Alberto untuk bersekolah. Namun Alberto menjelaskan bahwa tujuan kita hanyalah mendapatkan Vespa dan hidup bebas, dan mengatakan bahwa monster laut tidak bisa sekolah. Kemudian datang Ercole bersama Ciccio dan Guido mengganggu mereka dan mencurigai mereka karena aneh. But really, I'm not. Number one and number two, I don't. Before I change my mind. Nobody wants. Perlombaan pun tinggal 2 hari lagi. Luka dan Alberto kembali berlatih, sementara orang tuanya Luka masih berusaha mencari Luka. Hey, don't cheer for him. Namun terlihat Alberto yang tidak senang melihat Luka semakin dekat dengan Julia. Keesokan harinya di tengah kota, ibunya menyesal karena terlalu keras kepada Luka. Kemudian melihat Luka dan mengejarnya. Namun Luka berhasil lari dari kejaran ibunya dan ayahnya.
Setelah sampai di puncak bukit, Luka menanyakan kepada Julia apakah sekolahnya bisa menerima semua orang, namun Alberto mengelaknya karena mereka harus fokus berlatih. Ketika Luka akan menuruni jalan, Alberto pun mengambil alih sepeda. Andiamo! That's Bruno talking! No! I'm pretty sure that's just me! Dan terjatuh ke laut. Di tepi laut, Luka dan Alberto kembali berdebat dan Luka menyalahkan Alberto dan mengungkapkan bahwa dia ingin bersekolah. Namun Alberto mengatakan bahwa monster laut seperti Luka tidak bisa bersekolah. Dan mereka pun berkelahi. Shut up! Julia pun datang, kemudian Luka mengatakan apakah dia boleh ikut bersama Julia ke sekolah. Julia pun mengiyakannya dan senang. Alberto yang kesal pun ingin membongkar bahwa mereka adalah monster laut dengan melompat ke dalam laut. Time to goof around, huh? Karena terpaksa, Luka pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan monster laut sambil menunjuk Alberto. Setibanya di rumah, Massimo pun menanyakan di mana Alberto. Luka pun mengatakan dia pergi. Massimo pun ingin mencari Alberto. Kemudian Julia pun menyiram Luka. Luka pun ketahuan bahwa dia adalah monster laut. Kemudian Luka pun disuruh pergi oleh Julia karena di sini berbahaya. Apalagi ayahnya adalah pemburu monster laut. Kemudian Luka menjelaskan bahwa kalau dia pergi ke laut, orang tuanya akan mengirimkannya pergi. Oleh sebab itu, dia melakukan ini semua. Kemudian Luka pun pergi. Kemudian Luka pergi untuk menemui Alberto. Setelah sampai di sana, Luka disuruh pergi oleh Alberto. Kemudian Luka melihat coretan garis-garis di dinding. Kemudian Luka pun menanyakan perihal coretan yang dia lihat di dinding. Alberto pun menjawab itu digambar dari awal ayahnya pergi hingga saat ini. Alone for that many days? I just thought that maybe he'd change his mind. Kemudian Luka mencoba menghibur Alberto tentang Vespa. Namun Alberto mengusirnya. Luka pun pergi dan berkata dia akan memenangkan lomba. Luca! What are you doing? I'm okay. I'll be back tomorrow. Keesokan harinya, lomba akan segera dilaksanakan. Luka mengatakan kepada Nyonya Marsiklis bahwa dia akan berlomba sendirian. Forza Giulietta! Sebelum memulai lomba, Ciccio dibuluri minyak oleh Ercole. Luka pun datang dengan kostum yang aneh. Luka pun kembali diolok-olok oleh Ercole. Ketika lomba akan dimulai, Nyonya Marsiklis berkata bahwa dia telah menyewa orang-orang untuk berjaga-jaga jika ada monster laut. Lomba pun dimulai, Ciccio yang memakai minyak pun dikerumuni oleh ikan, sementara kostum yang dipakai Luka retak kacanya. Lanjut ke lomba makan, Julia pun memberitahu cara makan yang benar. Sementara Ercole yang melihat Julia sudah menaiki sepeda berbuat curang. Luka pun baru selesai lomba makan dan segera menaiki sepeda dan terlihat awan yang mulai gelap. Di tengah perjalanan, Luka bertemu lagi dengan orang tuanya. Sorry, Mom. Sorry, Dad. I have to do this. Dan Luka berhasil menyusul semua pembalap termasuk Ercole. Oops, scusa. Oh, can't you unlucky? Never even made it to the downhill. Arbitra! Arbitra! Namun, hujan mulai turun dan Luka pun berhenti untuk berteduh. Oh, not now. Kemudian Alberto datang menghampiri Luka, namun Alberto ditendang oleh Ercole hingga terjatuh dan menjadi monster laut. Ercole yang mengetahui itu segera berteriak ada monster laut. No! Stop! Just stay there.
Karena kesal Alberto diperlakukan seperti itu, Luka pun menjalankan sepedanya untuk menolong Alberto walaupun dia harus berubah menjadi monster laut. Crazy! Learned it from you! Let's get it! Kemudian El Chole berusaha menangkap Alberto dan Luka. Out of the way! I gotta kill some sea monsters! Namun Julia menolong mereka hingga terjatuh bersama El Chole. Luka dan Alberto pun segera menolong Julia. Kemudian warga pun mengepung mereka. You're not going in. Julia pun terus membela Luka dan Alberto bahwa mereka tidak berbahaya. Namun El Chole terus mengelak. Kemudian Massimo ikut membela Luka dan Alberto. Dan Massimo mengatakan mereka berdua pemenangnya. Dan Nyonya Marsiglis pun menyatakan mereka pemenangnya. Namun El Chole berkata tapi mereka adalah monster laut dan para warga pun ingin menangkapnya namun takut oleh Massimo. Kemudian tombak yang dipegang oleh El Chole pun dipatahkan. Kemudian El Chole menyuruh Ciccio dan Guido untuk mengambilkannya tombak yang baru. Karena sudah muak, Ciccio dan Guido pun melempar El Chole ke air mancur. Kemudian ayah dan ibunya Luka datang dan senang kepada Luka karena telah memenangkan perlombaan. Kemudian Nyonya Marsiglis pun memberikan piala kepada Luka dan Alberto. Dan seketika itu teror monster laut sudah tidak ada. Dan akhirnya Luka dan Alberto sudah membeli Vespa yang diinginkan. Nenek Luka pun ternyata datang ke sana. Kemudian Julia pun bilang bahwa dia harus berkemas-kemas karena dia mau pergi ke kota Genovia untuk bersekolah. Di stasiun, Julia pun berpamitan dengan ayahnya dan berpamitan dengan Luka dan Alberto. Kemudian, Luka pun mengajak pergi Alberto untuk memperbaiki Vespa mereka. Namun, Alberto berkata bahwa dia telah menjual Vespanya untuk beli tiket Luka pergi ke sekolah. Kemudian ibu, ayahnya, dan neneknya datang sambil membawa barang-barang Luka dan mengatakan Luka boleh bersekolah asalkan Luka menjaga dirinya. Dan Alberto yang sudah membujuk mereka semua. Luka pun senang dan berpamitan dengan orang tuanya. Kemudian Luka mengajak Alberto untuk naik kereta, namun Alberto mengatakan dia akan tetap di sini karena Massimo membutuhkannya. I can't do it without you. But Luka pun bersedih dan mereka pun berpisah. Film pun berakhir.